Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dipertemukan kembali dalam pembahasan masih seputar perubahan sosial. Tapi pada kali ini kita akan membahas tentang apa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Silakan disaksikan. Ya, perlu kita ketahui bahwa perubahan sosial adalah satu keniscayaan yang terjadi dalam suatu sistem sosial masyarakat sendiri. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, ada dua aspek yang kita perhatikan, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam yang mempengaruhi perubahan sosial, yang pertama itu adalah bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk dalam masyarakat. Jadi bertambahnya, berkurangnya satu penduduk dalam masyarakat itu bisa mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Saya berikan contoh, misalnya ketika penduduk bertambah, maka akan mempengaruhi persebaran jumlah wilayah atau pemukiman-pemukiman yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dan begitupun sebaliknya, ketika berkurangnya penduduk juga akan mempengaruhi faktor perubahan sosial itu sendiri. Kemudian adanya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Nah, adanya penemuan-penemuan baru ini juga mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Ya, misalnya saya berikan contoh, terjadinya misalnya revolusi hijau ya, yang menggantikan tenaga manusia dengan penggunaan teknologi khususnya dalam dunia pertanian. Dalam industri-industri yang sudah maju ya, kalau kita berkaca pada revolusi industri yang terjadi di Inggris, dulu tenaga manusia itu sangat penting dalam proses industri. Tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan sebagai alat produksi yang dianggap sebagai alat yang mengefisienkan proses produksi. Tenaga manusia digantikan oleh teknologi dalam industri. Terjadinya konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat itu juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Karena konflik antara kelompok A dengan kelompok B itu bisa membuat kelompok yang satu semakin terintegrasi, artinya semakin kuat. Tapi perlu kita ketahui bahwa dengan konflik antara kelompok A dengan kelompok B itu juga memicu disintegrasi sosial. Kemudian terjadinya revolusi sosial. Nah, terjadinya revolusi sosial ini itu juga mampu mempengaruhi atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial. Kalau kita kembali berkaca pada 1998, terjadinya revolusi sosial merombak perpolitikan yang ada di Indonesia seperti yang saya jelaskan sebelumnya di faktor dari luar. Jadi faktor dari luar yang pertama itu adalah bencana alam, lingkungan fisik dan lain sebagainya. Alam atau bisa dikatakan perubahan sosial yang sifatnya alamiah, yang memang itu terjadi tidak direncanakan dan itu pasti ada dalam masyarakat. Nah, itu bisa merubah keadaan sosial yang terjadi. Misalnya kita melihat terjadinya bencana alam tsunami yang ada di Palu kemarin, itu mampu merubah masyarakat Palu, baik itu dalam taraf mikro dan taraf makro. Ya, saya sudah menjelaskan perubahan makro dan perubahan mikro di video-video sebelumnya. Kemudian terjadinya peperangan antara negara satu negara yang lain. Kalau kita melihat, merefleksi kembali antara Palestina dengan Israel kemarin, ya itu peperangan yang terjadi selama 11 hari kalau tidak salah, itu juga mempengaruhi faktor yang
mempengaruhi terjadinya perubahan sosial baik dari negara yang satu dan negara yang satu seperti itu. Kemudian juga adanya kontak dengan budaya-budaya lain. Jadi adanya kontak dengan budaya-budaya lain itu mampu mendorong terjadinya suatu perubahan sosial dalam masyarakat. Misalnya kontak dengan budaya-budaya koreanisasi misalnya, itu kemudian mampu merubah baik itu skala mikro, baik dari segi penampilan, baik dari segi cara berpakaian ya. Karena adanya kontak dengan budaya-budaya luar kemudian diadopsi oleh individu yang misalnya berbeda negara memiliki budaya yang berbeda, kemudian itu ditiru seperti itu. Maka itu dikatakan bahwa faktor pendorong perubahan sosial, karena sekarang ini bisa dikatakan kontak dengan negara-negara lain itu sangat-sangat gampang dengan arus perubahan teknologi yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini, dan nanti kita akan menjelaskan tentang para perspektif teori baik klasik dan modern tentang perubahan sosial. Silahkan disaksikan terus videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.